Ya, orang kadang-kadang begini, Pak, saya ingin mendengar suara Tuhan. Ya, begitulah caranya. Oh, saya ingin mendengar suara Tuhan yang audible. Seperti saya kalau nyetel tape begitu, ya tidak ada, saudaraku. Tidak bisa begitu. Ya, sementara saya pengen, Pak, mendengar suara Tuhan audible. Saya sedang makan, lalu tiba-tiba menggelegar suara Anton, gitu kan. Nah, saudara lari marahan. Ya, saudaraku, kadang-kadang orang berpikir begitu karena apa? Ya, tidak salah sih. Tapi setiap pagi ketika saya berdoa, saya itu mendengarkan suara Tuhan. Meskipun tidak berupa audible, diiringi dengan halilintar menggelegar, lalu se-Jogja kaget semuanya, itu tidak, saudaraku. Tapi ketika saya duduk, saya diam, kadang-kadang saya menyanyikan potongan lagu, saya mulai menyembah Dia, lalu saya berdoa, kadang-kadang Tuhan beri pokok doanya, kadang-kadang Tuhan ingatkan ayat-ayat janji Tuhan, saya doakan itu supaya terjadi. Nah, disitulah sebetulnya interaksi. Disitulah saya mengalami hubungan personal dengan Tuhan. Tidak ada orang lain. Ada waktunya saya berdoa bersama-sama dengan Bu Indah. Ada waktunya, tapi ada waktunya dia berdoa sendiri, saya berdoa sendiri. Disitulah saya mengenal akan Tuhan saya. Disitulah saya mengenal bagaimana Dia berbicara. Disitulah saya mengenal bagaimana Dia itu memberikan ayat-ayat. Disitulah saya mengenal Dia bagaimana Dia itu mendengarkan apa yang saya doakan. Nah, kadang-kadang orang bertanya, Pak, bagaimana caranya mengenal Tuhan? Ya, kenallah. Ya, datanglah kepada Tuhan. Seperti Yesus, itu di tengah-tengah semua kesibukannya, Dia pergi ke tempat yang sepi, semalam-malaman Dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya, dia berdoa dengan tidak jemu-jemu, dia selalu berdoa. Sehingga apa? Dia terus terkoneksi. Sehingga dia bisa mengatakan, yang aku lakukan karena aku melihat Bapa melakukannya. Yang aku ucapkan karena aku mendengar Bapa mengucapkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah ini merupakan hal yang sulit sekali? Tidak. Hanya butuh niat, hanya butuh konsistensi, hanya butuh sedikit disiplin sebetulnya. Dan kita lalu mendapatkan satu manfaat yang luar biasa. Kita tidak hanya mendapatkan roti, tapi kita mendapatkan roti hidup. Kita tidak hanya mendapatkan akan mujizat, kita berhubungan terkoneksi langsung dengan sumber daripada mujizatnya, pribadi penghasil mujizatnya. Kita tidak hanya mendapatkan pertolongan, tapi kita berinteraksi langsung, berhubungan secara personal dengan pribadi yang selalu menolong dan menghasil pertolongan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi karena itulah Bapak Ibu sekalian, ketika saya menyampaikan tema membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang sulit. Pak, doakan saya, saudara tidak harus mencari hamba Tuhan yang terkenal, minta ditumpangi tangan supaya saudara bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara sejatinya tidak perlu melakukan itu. Langsung saja ke pojok kamar, duduk berdoa. Nah, itu sudah. Ketika saudara berdoa, saudara mengutarakan, Tuhan, ini aku punya kebutuhan. Loh, itu kan personal. Personal, tidak lewat siapapun, tidak lewat perantara siapapun, tidak lewat hamba Tuhan tertentu. Ada waktunya, saudaraku, saudara dilayani oleh hamba Tuhan. Karena itu memang tugasnya. Tapi yang menurut saya jauh lebih penting adalah saudara itu langsung berhubungan dengan sumbernya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi Yesus memberikan contoh bahwa Dia itu berdoa. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa ayat yang lainnya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, dan kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Roh Yesus Kristus. Di ayat yang lain, dengan pimpinan Roh Kudus. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, itulah yang memang diinginkan.
dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan kekristenan kita tidak hanya melakukan aktivitas, kita tidak hanya melakukan lewat orang lain, sehingga kita tidak mengatakan begini, aku tahu dari orang lain, kata teman saya Yesus itu baik, kata teman saya Yesus itu sabar. Loh, sebetulnya yang terbaik adalah mengalami sendiri akan kebaikan dan kesabaran Yesus daripada kita hanya mendengar cerita orang lain. Dan Tuhan mengatakan itulah yang Dia inginkan, saudaraku. Ya, di dalam ayat yang lainnya, misalkan 1 Korintus pasal yang pertama, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, arti lain daripada persekutuan atau koinonia itu adalah berjalan beriringan, teman sepakat, berjalan bersama-sama, memiliki kepemilikan bersama, satu hubungan yang intim dan karib dan erat, dan itu memang yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tidak ingin, tentu Dia ingin saudara menyembah Dia sebagai Tuhan, saudara memuji Dia, saudara melayani Dia, tapi lebih daripada itu, Dia ingin punya hubungan yang personal, persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah kenapa Dia itu memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita, supaya itu menjadi satu sarana pribadi di mana betul-betul kita itu bersekutu dengan Dia. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ada begitu banyak ayat yang mengatakan bersekutu dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Sementara Yesus dan Bapa ada di surga, kita juga bisa bersekutu dengan Dia dengan pertolongan dan arahan Roh Kudus. Dan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh, saudaraku. Dia bukan Tuhan yang jauh, lalu Dia tidak hanya melipat tangannya dan mendelik matanya mengawasi kita salah atau tidak, itu bukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. Dia ingin membangun persekutuan dengan saudara. Nah, yang pertama tadi adalah lewat doa. Ya, lewat doa. Nah, doa di sini bukan begini, bukan doa seremonial. Ya, doa makan, doa mau pergi, doa mau mulai kebaktian, doa mau mulai ibadah, doa mau melayanan. Nah, bukan doa yang ini. Doa yang saya maksudkan adalah saudara duduk mojok di pojok kamar atau di kamar doa, ruang doa, entah 20 menit, entah 30 menit, dan saudara hanya berinteraksi dengan Tuhan lewat doa saudara, dan Tuhan berbicara, Roh Kudus menolong, memimpin, mengingatkan segala sesuatunya dari saudara. Saudara berdoa mendengar, Tuhan mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan. Saudara bisa bayangkan itu seperti orang ngobrol dalam satu ruangan. Ya, orang ngobrol dalam satu ruangan. Nah, itulah yang saya sebut dengan, itulah yang kita sebut dengan persekutuan dengan Tuhan. Dan itulah yang saya sebut dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Nah, yang kedua adalah lewat firman. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-5. Aku mengucap syukur kepada Allahmu karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Yang kedua adalah saudara bersekutu dengan Tuhan itu lewat firman yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan. Ya, ini adalah firman yang tertulis. Ini adalah firman yang tertulis. Di sini semua berisi isi hati Tuhan. Di sini semuanya berisi pikiran Tuhan. Di sini berisi rencana Tuhan untuk saudara. Kodrat ilahinya, panggilan surgawinya, rencananya, janji-janjinya, semuanya ada di sini. Nah, ketika saya membaca firman demi firman, kitab demi kitab, pasal demi pasal, ayat demi ayat, saya sedang bersekutu dengan pikiran Tuhan. Saya bersekutu dengan hati Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan sendiri. Ya, sama kalau misalkan kita
kita sedang berhubungan dengan saudara kita atau teman kita lewat WA, terus orangnya ada di Jakarta, orangnya ada di Semarang, kita tidak mendengar, kita tidak melihatnya, tapi kita mengirim berita, kita membaca berita, kita mengirim berita, kita membaca berita, kita bisa tahu suasana hatinya. Kita bisa tahu dia senang atau tidak. Kita bisa tahu dia sedang sedih, sedang marah, atau sedang bahagia atau tidak. Kita tahu atau tidak hanya dengan membaca apa yang dia tuliskan, dan dia membaca apa yang kita tuliskan. Hanya dengan membaca kita bisa tahu, kita bisa punya satu koneksi dengan orang yang jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer dari kita hanya dengan membaca yang ada di perangkat HP kita. Nah, demikian juga dengan apa yang ada di firman ini. Berilah waktu, saudaraku. Berilah waktu. Ya, ambillah waktu 15 menit, 20 menit, 30 menit, jauh lebih baik. Di situ saudara betul-betul hanya membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Dan ini adalah firman yang tertulis, ini adalah isi hati Tuhan, pikiran Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, lalu ditulis oleh para hambanya, dan di sini kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara harus membacanya bagian demi bagian. Saya mendorong saudara membaca urut. Ya, kalau bisa dari Perjanjian Lama, puji Tuhan, itu bagus sekali. Kalau tidak bisa, saudara bisa membaca dari Perjanjian Baru. Saudara bisa membaca, saudara bisa mempelajarinya. Ada juga buku-buku penolong, ya, karena kadang-kadang karena Alkitab ini kan ditulis 2000 tahun yang lalu lebih dengan budaya, dengan latar belakang yang berbeda. Kadang-kadang memang ada contoh, ada istilah, ada situasi masyarakat yang berbeda yang kita bisa tertolong kalau kita membaca buku-buku yang menolong untuk kita bisa mengerti, ya, pengantar-pengantar, penafsiran-penafsiran dan sebagainya. Tapi pada intinya adalah ketika kita membaca Alkitab, itu seperti kita membaca pikiran Tuhan. Dan kita bukan seakan-akan, kita jadi sangat dekat dengan Tuhan. Sangat dekat dengan Tuhan. Ini isi hati Tuhan. Kita jadi, kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kalau tadi pada bagian yang pertama dikatakan bahwa kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa. Lewat waktu yang kita sediakan dengan berdoa. Seperti yang dilakukan oleh Maria, duduk diam di kaki Tuhan, lalu mendengarkan Tuhan berbicara. Nah, ada waktunya kita berdoa secara personal. Nah, memang pada kali ini saya bicara mengenai hubungan pribadi. Ada waktunya saudara memuji Tuhan, berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat. Ada waktunya saudara mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para pendeta, para hambanya. Tapi yang saya maksudkan dengan membangun hubungan pribadi adalah hanya saudara, Bapak, Ibu dengan Tuhan, berdua saja. Tidak ada yang lainnya. Pak, bagaimana kalau saya mengajak istri atau suami? Ada waktunya saudara mesbah keluarga dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, lalu datang kepada Tuhan bersama-sama. Tapi ini bicara hanya saudara dengan Tuhan. Saudara meluangkan waktu, duduk diam lalu berdoa, menyembah Tuhan, berdoa lagi, Tuhan ingatkan firman-Nya, saudara ucapkan firman-Nya, saudara doakan firman-Nya terjadi, lalu saudara mengutarakan kebutuhan saudara, Tuhan ingatkan hal yang lainnya, Tuhan ingatkan mungkin kita didorong untuk bersyafaat dan sebagainya. Nah, secara tidak saudara sadari, saudara sedang berinteraksi dengan Tuhan. Nah, itulah yang saya sebut dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan berdoa. Kita baca tadi, Yesus lalu dia pergi ke tempat-tempat yang sepi, dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Bapaknya, hanya dia seorang diri. Murid-muridnya tidak ikut. Dan yang kedua adalah bersekutu dengan firman, bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Ketika kita baca, kita sedang memahami pikiran Tuhan.
kita sedang menangkap isi hati Tuhan, kita sedang menikmati akan firman yang hidup, firman yang berkuasa ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulailah membangun hubungan personal, bukan dengan berkatnya, tapi dengan sumber berkatnya. Bukan hanya mengharapkan mujizat terjadi, tapi mengharapkan satu hubungan personal dengan sumber daripada mujizat itu. Amin.